Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Ferdianto. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen Proyek untuk yang section 1 tentang pengenalan proyek manajemen yang sudah masuk pada modul kedua, yaitu metodologi dan proses dalam manajemen proyek. Nah, dalam section 2 ini kita akan tahu bahwa rekan-rekan akan memahami mengenai definisi dari proyek manajemen serta mengenali atribut dan dasar-dasar dari proyek teknologi informasi. Nah, referensi yang diambil adalah dari buku Information Technology Project Management edisi kelima pada tahun 2016 oleh pengarangnya Mark Heuka. Ya, untuk goals-nya sendiri adalah rekan-rekan akan mengerti mengenai siklus hidup dari satu buah proyek. Nah, subtopiknya sendiri hanya satu, yaitu mengenai siklus hidup satu buah proyek. Nah, berbicara tentang manajemen proyek, kita akan mengetahui bahwa sebelumnya ada materi, pada materi sebelumnya dikatakan bahwa project management ada awal dan ada akhir ya, dan kemudian itu juga digambarkan dalam bentuk siklus hidup proyek dalam project management ini. Nah, jadi siklus hidup proyek itu kita bisa mendefinisikan sebagai berupa tahapan-tahapan logis atau fase-fase yang dapat pertama memetakan kehidupan proyek dari awal, kemudian melalui tengah dan juga sampai berakhir, dan juga akan mendefinisikan, membangun, dan menyampaikan satu buah produk. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini rekan-rekan bahwa siklus hidup proyek dari 5 tahapan besar. Yang pertama kita akan mendefinisikan tujuan proyeknya seperti apa, dan kedua kita akan melakukan perencanaan proyeknya seperti apa, dan yang ketiga kita akan melakukan eksekusi perencanaan proyeknya itu nanti seperti apa. Kita akan menutup atau project closing dari satu buah project, dan satu lagi akan melakukan evaluasi dari proyek yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai definisi tujuan dari proyek itu. Pada tahapan ini kita juga harus sudah jelas tentukan dari tujuan proyek atau kita sebut sebagai project goals, yang mana tujuan dari proyek itu harus difokuskan dapat memberikan nilai atau value bagi organisasi itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah memberikan fokus yang jelas dan mendorong fase lain dari proyek. Dan selanjutnya bagaimana kita tahu jika proyek ini berhasil dengan waktu, uang, dan sumber daya yang diinvestasikan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu perencanaan proyek, itu dalam perencanaan proyek ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tujuan proyek yang sudah kita definisikan sebelumnya, sumber daya yang digunakan, baik sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang dapat kita gunakan, controllingnya bagaimana untuk setiap fasenya, dan juga kita melakukan penjadwalan untuk masing-masing apa yang perlu dilakukan dan bagaimana waktunya. Dan selanjutnya jika sudah melakukan perencanaan proyek, kita akan masuk ke dalam yang namanya fase eksekusi proyeknya itu sendiri. Fase eksekusi proyek itu sendiri nanti kita akan menjalankan rencana proyek tersebut. Yang pertama adalah kita akan mengelola ruang lingkup proyek. Jadi sudah ditetapkan dari definisi dan perencanaan ruang lingkup proyeknya seperti apa itu yang perlu kita jaga. Jadwalnya juga sesuai dengan yang sudah direncanakan. Anggaran atau dana yang dialokasikan juga diharapkan tidak melebihi budget yang sudah ditentukan, serta orang-orang yang lain yang berguna untuk melakukan eksekusi dan memastikan proyeknya itu mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian, kemajuan harus didokumentasi dan dibandingkan dengan rencana dasar. Yang selanjutnya adalah kinerja proyek juga harus dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi pastikan semuanya tahu seperti apa. Dan selanjutnya adalah kita akan menutup proyek. Menutup proyek ini adalah kita memastikan bahwa sebuah pekerjaannya sudah selesai sesuai dengan rencana, kemudian laporan proyek akhir dan presentasi kepada klien. Dan pada tahapan terakhir, yaitu evaluasi proyek, adalah kita akan melakukan evaluasi terhadap proyek yang sudah dilakukan sebelumnya, berdasarkan dengan post-mortem, dan selanjutnya pelajaran yang dipetik atau best practice, lesson learned yang didokumentasikan dan kemudian juga dibagikan, yang nanti akan digunakan untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, selain ada siklus manajemen proyek, kita juga akan melihat dari siklus pengembangan satu buah sistem. Ya, siklus pengembangan satu buah sistem itu akan dimulai dengan perencanaan, yang akan masuk ke tahapan analisa, analisa akan masuk ke tahapan perencanaan, dan kemudian implementasi, dan selanjutnya ke pemeliharaan, yang mana nanti dari sisi pemeliharaan jika ada penambahan fitur baru atau perencanaan lebih lanjut akan masuk kembali ke fase perencanaan dan begitu seterusnya. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana mengkonekkan antara siklus hidup proyek dengan siklus hidup pengembangan sistem. Tentu saja kita akan melihat bahwa
pada tahapan siklus proyek itu eksekusi proyek, perencanaan proyek itu nanti akan mengandung atau menjalankan siklus hidup pengembangan sistem. Jadi siklus hidup pengembangan sistem akan masuk dalam tahapan ketiga dari siklus hidup proyek, eksekusi perencanaan proyek, yang di mana nanti kelima tahapan ini akan masuk di sana. Seperti itu. Jadi ini adalah hubungan antara siklus hidup proyek dengan siklus hidup pengembangan satu buah sistem, karena biasanya proyek yang kita handle itu adalah berbentuk project information system ataupun information technology. Sekian dari saya. Semoga materi ini berguna dan kita berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.